kemarin kalau nggak salah ya. Tuhan kembali berfirman, ini untuk kita ingat ya. Kalau perkabungan akan terjadi, ya. Perkabungan akan terjadi. Di saat Tuhan berfirman tentang perkabungan, ya. Kembali diingatkan juga tentang wilayah-wilayah, ya. Jadi berdoa untuk wilayah saudara, ya, supaya Tuhan jagai terlebih ini Pulau Jawa, ya. Nah, ini harus diperkencang ini doanya ini ya, khusus Jabodetabek ya, dan Jawa, bagian Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu harus banyak berdoa ya. Nah, harus banyak-banyak ini berdoa ini ya. Nah, supaya apa? Tuhan kiranya jauhkan dari segala bencana. Itu hanya doa kita, pengharapan kita kepada Tuhan ya. Nah, jadi mari kita lanjut. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Jadi ini bercerita tentang bagaimana Tuhan Yahusua itu sendiri selama masih ada di bumi. Nah, namun ini akan berulang. Ya. Ini sejarah akan berulang. Dan itu diulang kepada siapa? Pengikut-pengikutnya. Aduh, Bu Heni kembali menakut-nakuti. Tidak. Supaya kita siap sedia. Karena firman Tuhan berkata, kepadamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya saja, tetapi untuk menderita bersama-sama dengan Hamasiah. Jadi di dalam penderitaan akan kebenaran, itu adalah sukacita. Dan itu adalah karunia dalam kehidupan kita. Di saat kita bisa menanggung penderitaan oleh karena kebenaran itu. Ya. Sebab ubah kita besar di sorga. Ya. Nah. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua. Nah. Bukan hanya tua-tua. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, penolakan-penolakan itu juga di akhir zaman ini akan terjadi ya. Di saat saudara hidup dengan kebenaran akan firman Tuhan ya, hidup menurut Injil yang tertulis dalam kitab suci, hidup menurut ketetapan-ketetapan, perintah dan hukum-hukum yang tertulis dalam kitab suci, percaya ya, saudara akan ditolak ya oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat di akhir zaman. Karena apa? Karena orang yang melakukan apa yang tertulis di sini, ya, itu akan bertentangan dengan doktrin-doktrin gereja saat ini. Ya. Jadi makanya siap-siap untuk ditolak, ya. Siap-siap untuk menderita. Bahkan siap-siap engkau akan dicela, dianiaya oleh karena kebenaran. Jadi tidak heran, ya. Sekalipun Alkitab atau kitab suci yang dibawakan bisa saling bertentangan. Ya. Seperti yang saya ingatkan kepada saudara, kita tidak tahu pengajaran mana lagi yang harus kita pegang. Ya, yang di gereja satu, aliran yang satu mengatakan yang ini dilakukan, yang lain tidak. Ya, sementara yang di gereja yang satu, yang lain itu dilakukan. Nah, yang satu lagi tidak dilakukan. Jadi bingung nih kita. Ini sebenarnya kita ngikutin ajaran yang mana ini, aliran yang mana ini? Ya, di gereja ini dibolehkan, itu tidak. Di gereja ini dibolehkan, itu tidak. Di gereja itu ini dibolehkan, itu tidak. Jadi sebenarnya pengajaran kekristenan ini yang mana yang membawa ke sorga? Yang mana yang merupakan kebenaran yang sejati? Ya. Jadi kalau saya ngambil kesimpulan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, apa yang dilakukan gereja yang satu ini, kalau itu sesuai dengan Alkitab, sekalipun tidak dilakukan gereja lain, lakukan. Nah, begitu juga apa yang dilakukan gereja yang satu lagi, sekalipun itu tidak dilakukan oleh gereja-gereja lain, kalau itu tertulis, lakukan. Nah, jadi kumpulan dari apa yang mereka kerjakan itu, ya, lakukan semua dalam hidupmu.
ya. Karena apa? Itu sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, kalau memang itu sesuai dengan firman Tuhan, maka siap-siap, ya. Engkau pun akan ditolak. Itu pengajaran dari mana? Katanya, ya. Apalagi kalau sudah berbicara hari Sabat, ya, sudah berbicara binatang haram, oh sesat itu, ya. Nah, langsung deh, ya. Makanya dikatakan akan ditolak oleh para imam. Siapa imam-imam tua-tua dan ahli Taurat di akhir zaman, ya? Kebanyakan ya gembala-gembala, pendeta-pendeta, ya, yang sudah hidup dari filsafat atau doktrin yang sudah ditetapkan untuk gereja masing-masing. Nah, sehingga di saat yang satu kamu lakukan, ya, gereja yang tidak melakukannya, itu pengajaran yang salah, itu sesat. Namun saya herannya, aliran-aliran yang berbeda ini berdiri semua di Indonesia, dan tidak ada yang berani mengatakan secara belak-belakan, ya, aliranmu sesat, ya, dan tidak ada yang bisa melapor ke PGI. Ngapain sih ini gereja ini diizinkan untuk berdiri? Itu kan sesat. Mereka ibadahnya Sabat. Satu contoh, ya. Nah, ngapain sih gereja ini diizinkan berdiri? Itu kan sesat. Mereka berbahasa roh. Ada nggak yang berani mengatakan itu ke PGI? Nggak ada. Nah, tapi di balik layar, jangan ke sana, itu sesat. Mereka tidak makan binatang haram. Dikatakan kalau begini, ya, di balik layar semua. Perkaranya kalau memang itu sesat, ya, kenapa itu masih terdaftar di ajaran-ajaran gereja yang diakui di Indonesia? Nah, makanya tidak heran kalau kita melakukan semuanya itu, lawan kita siapa? Imam-imam kepala, tua-tua, ya, siapa lagi? Ahli-ahli Taurat. Ini telah tertulis, ini Tuhan sudah datang dan membatalkan hukum Taurat. Masuk semua teologianya, ya. Nah, jadi susah. Intinya apa? Sering orang mengatakan back to Bible, katanya, ya. Kembali kepada Alkitab, kembali kepada kitab suci. Nah, masalahnya kita yang kembali kepada kitab suci ini, kita yang dianggap sesat, ya. Karena apa? Kita melakukan semua itu, kita mempercayai karunia roh, kita beribadah di hari Sabat. Nah, kita tidak makan binatang haram, kita menyebut nama Bapa Yahweh. Kan itu semua ada, tertulis, ya. Semua tertulis di dalam kitab suci. Nah, tadi perkataan hamba Tuhan, ya harus kembali ke Alkitab, katanya. Tetapi yang kembali ke Alkitab siapa? Yang tidak kembali kepada Alkitab siapa? Kitalah sebenarnya yang kembali kepada kitab suci, tetapi kita yang ditolak, ya. Karena kalau kita tanya, di mana rupanya dibatalkan semua itu? Nggak ada, ya. Nah, tetapi itulah pentingnya kita untuk berpengertian dan berpengetahuan, ya. Sekarang kita diajarkan oleh siapa? Jadikan Roh Kudus itu sendiri menjadi imam besar bagimu, menjadi guru agung bagimu. Ya, jadikan Roh Kudus itu, ya. Dengan apa? Penerimaan penuh akan Dia sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu, ya, sebagai penuntun dalam hidupmu yang akan menopang engkau kepada keselamatan. Percaya, Dia adalah roh, ya. Tetapi kita adalah manusia roh. Maka Dia akan melakukan berbagai cara. Di saat kita meminta, maka Dia akan memberikan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan. Semenjak saya tahu kebenaran, saya takut untuk tertinggal. Saya takut untuk tidak masuk surga. Jadi, saya selalu bertanya, Tuhan, apa lagi yang saya tidak tahu? Karena takutnya nanti saya mau belajar, ya. Tetapi Tuhan mau datang, ternyata ada pelajaran yang saya lewatkan, ya. Nah, oleh karena itu, di saat saya berdoa, Tuhan apa lagi? Tuhan bukakan, Roh Kudus singkapkan. Banyak cara yang Dia lakukan untuk menyingkapkan itu semua. Baik itu melalui media, baik itu melalui kunjungan orang-orang, ya, baik melalui kedatangan kita ke satu tempat. Tuhan pasti akan bukakan, asalkan apa? Kita mau menerima. Jangan langsung menolak dulu, ya. Kalau sudah langsung menolak dulu, ya,
maka akan tertutup. Ini zamannya, ya. Hati orang banyak yang dikeraskan seperti Firaun. Di saat apa? Ada penolakan. Makanya dikatakan, jikalau hari ini engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu, ya. Nah, jadi kalau satu contoh ada pemberitaan-pemberitaan yang kau dengar, ya, sudah. Kalau kamu belum mengerti, cari ayat-ayatnya, pelajari. Kalau memang tertulis ya terima. Kalau tidak tertulis baru saudara punya andil untuk berbicara, ya. Tapi selagi itu tertulis, ya, sekalipun itu tidak diajarkan gerejamu, lakukan. Harus. Karena apa? Itu tertulis. Tadi kan kita katakan back to Bible, ya. Jadi kalau memang itu adalah perintah Tuhan, maka lakukanlah itu. Karena kita harus, ya, melakukan firman Tuhan. Nah, di dalam hal ini, ya, di saat kita mengetahui kebenaran, maka di sini kita harus sangkal diri, ya. Harus sangkal diri. Nah, karena apa? Di saat kita mengetahui kebenaran, kita melakukan apa yang tertulis, maka akan banyak tantangan. Di sanalah perlunya kita sangkal diri, ya. Nah, untuk melakukan firman Tuhan, kita lanjut membaca. Ingat ya, di saat kita tadi melakukan kebenaran back to Bible, ya, maka apa yang menjadi lawan kita? Imam-imam tua-tua dan ahli-ahli Taurat, ya. Karena ahli Taurat sekarang kebanyakan itu sudah hidup dengan payung. Payung dari payungnya ini apa? Berbicara keorganisasian, di mana di dalam setiap organisasi mereka punya pengajaran masing-masing dan yang berbeda-beda dengan organisasi yang lain, ya. Jadi ini yang akan menjadi lawan, ya. Yang berikutnya, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, kata Tuhan. Jadi kalau kita, ya, yang mau mengikut Tuhan, kalau saat ini saudara katakan mau mengikut Tuhan, ya, maka sangkal diri, pikul salib setiap hari, tidak setiap minggu, tidak setiap bulan, ya, tidak setiap tahun, tapi setiap hari. Karena apa? Ini berulang-ulang saya sampaikan. Karena tidak seorang pun yang tahu hari Tuhan, dan tidak seorang pun yang tahu waktu Tuhan dalam hidup kita. Apa saudara bisa menjamin hidup saudara 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, ya? Nah, jadi ini pentingnya bagi kita, setiap hari harus sangkal diri, ya. Nah, jadi kenapa dikatakan 2024 harus sangkal diri, ya? Bukan hanya 2024-nya, itu hanya judul saja, saudaraku, ya. Nah, itu penekanan karena kita ada di 2024. Nah, ini berlanjut terus, ya. Jangan seperti orang Farisi kita yang hanya mencari-cari kesalahan, ya. Jangan. Supaya kita tidak menjadi pengejek-pengejek, ya. Nah, bukan hanya 2024, ya, yang harus sangkal diri. Ini terus setiap hari, ya, saudara terkasih, ya. Nah, jadi kenapa di 2024 ini? Karena ada cerita khusus nantinya yang akan saya bukakan. 2024 penekanan sangkal diri. Karena 2023 udah berlalu, ya. Ya, ini kita jalan di 2024. Jadi 2024 ini ya harus benar-benar sangkal diri, ya. Tahun 2025 lebih lagi sangkal diri. Tahun 2026 harus selalu sangkal diri. Bisa aja, ya kan? Oke. Kita lanjut. Jadi tadi di ayat 23, kalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Supaya apa? Kalau waktu Tuhan tiba dalam hidup kita, atau hari Tuhan itu, hari itu juga dinyatakan, kita telah ditemukannya setia, tidak bercacat, tidak bernoda. Jadi di saat kita menyelesaikan pertandingan di bumi, ya sudah, kita sudah layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itulah tujuan hidup kita, itulah masa depan kita yang sesungguhnya, ya. Nah, kita lanjut.
Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang Tuhan maksud. Harus sangkal diri. Dan ini ada hubungannya dengan apa? Tanda bilangan 666. Itu saudara terkasih. Ya, kenapa harus 2024? Karena ini pintu gerbang. Sudah semakin nyata kita memasuki tahun-tahun di mana tanda bilangan penerapannya akan semakin dinyatakan. Jadi supaya saudara tidak terjerat, tidak terjerumus, ya. Karena tanda bilangan itu tidak akan menyatakan dengan jelas dirinya adalah 666, tetapi dengan hikmat, ya, dengan kebijaksanaanlah kita akan mengenali tanda bilangan tersebut. Kenapa harus sangkal diri? Ya. Karena tanda bilangan itu memberikan penawaran-penawaran kenikmatan kepada manusia. Ya. Karena tanda bilangan itu mengatur hidup manusia. Karena tanda bilangan itu adalah sistem atau peraturan yang akan dibuat untuk mengontrol hidup manusia, di mana di bumi tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa tanda tersebut. Sekecil apapun kita harus benar-benar sangkal diri, ya. Karena kemarin simulasinya sudah terjadi, diawali dari tahun 2021, ya. Karena tidak adanya sangkal diri, banyak yang terjatuh enggak? Ya, banyak. Dan itu efeknya kemana? Kesehatan secara fisik, ya. Belum tanda bilangannya. Tetapi itu menyangkut bait suci secara fisik, ya. Karena tidak adanya penyangkalan diri. Nanti kalau aku tidak menerima, ya, gimana aku bisa kerja? Gimana aku bisa jalan-jalan mengunjungi mamaku nanti? Gimana aku bisa pergi nanti jalan-jalan mau ke Bali? Gimana aku bisa mau ke Paris? Karena udah ada syarat. Ya. Akibat tidak adanya penyangkalan diri tahun-tahun lalu, apa yang terjadi? Ya, ya sudah deh, aku terima. Setelah keluar pengumuman, ternyata itu mencelakakan tubuh semua pada kalut. Ya, aduh gimana ini? Aduh. Ya, karena pada akhirnya terbukti kalau itu tidak baik bagi bait suci, sebagaimana Tuhan telah berfirman melalui saya, dan juga Tuhan berfirman melalui saudara-saudara yang lain, ya. Karena Tuhan mengutus hamba-hambanya di dalam setiap wilayah untuk membukakan segala apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadi kemarin itu di dalam tidak penyangkalan diri itu jatuh saudara. Nah, sehingga sekarang saudara pun harus menjaga supaya itu efeknya tidak besar dalam tubuh saudara, tetap juga kembali sangkal diri, ya. Nah, sangkal diri dalam hal apa? Saya pernah katakan, bagi saudara yang memang sudah menerimanya, ya, masih ada kok ruang pintu anugerah, ya. Bukan berarti tertutup, karena ada juga pengajaran katanya sudah tertutup, ya. Tetapi ini sampaikan kepada saudara masih ada kesempatan. Ya, masih ada kesempatan saudara untuk memperbaiki segala sesuatu. Hanya saudara pun harus sangkal diri, ya. Jangan makan yang enak-enak, instan, ya. Jangan makan micin yang mengandung micin. Jangan makan yang mengandung MSG, ya. Supaya apa? Reaksi cairan yang masuk itu, ya, tidak semakin memperkeruh, tidak semakin besar di dalam untuk merongrong sel darah saudara, ya. Karena itu efeknya bagi kesehatan, ya. Nah, jadi ini Tuhan perintahkan kita sangkal diri. Ini menyangkut apa? Hal yang nyata. Ya. Kita harus bisa hidup sangkal diri. Di saat sistem itu, di saat peraturan itu sudah ditetapkan, maka di sana kita harus sangkal diri, ya. Dan ini pelatihannya dari hal-hal terkecil dulu, ya. Di saat ada kemarahan, sangkal dirimu. Di saat ada ketersinggungan, sangkal dirimu. Di saat ada hal-hal yang mengesalkan, sangkal dirimu.
Harus, tidak bisa tidak. Supaya di saat peraturan itu ada di depan mata, kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Maka kita pun bisa sangkal diri. Ya. Nah, makanya dikatakan di sini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Sekalipun saudara tidak bisa membeli dan menjual, tapi karena kebenaran, ya, saudara pun akan menderita karenanya. Percayalah, saudara tidak kehilangan nyawa, tetapi Tuhan akan menyelamatkan. Bahkan di saat saudara takut kehilangan nyawa, ya, maka ia akan kehilangan nyawanya. Ya sudahlah, nanti kalau nggak ku terima nanti itu, nggak ku tanda tangani nanti, aku nggak bisa membeli. Nanti anakku nggak bisa makan. Nanti aku nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, memikirkan nyawanya. Akhirnya dia kehilangan nyawanya. Karena barang siapa yang sudah menerima tanda itu, tidak akan ada pengampunan. Ya, yang ada siksa yang sangat berat. Ya, seperti itu. Jadi jangan kamu takut kehilangan nyawamu di saat tanda bilangan itu sudah ditetapkan di dalam bumi. Ya, makanya dari sekarang persiapan, bolak-balik saya katakan, bangun bahteramu. Ya, nah, karena di saat engkau takut kehilangan nyawamu, maka engkau akan kehilangan nyawamu. Karena apa? Engkau takut kehilangan nyawamu secara jasmani saja. Maka di saat engkau menerimanya hanya untuk kebutuhan fisik, maka percaya, kita pun kehilangan nyawa kita. Karena kehilangan nyawa itu berbicara kita tidak memperoleh hidup kekal. Ya. Jadi biarkan saja, sekalipun karena kebenaran kita harus kehilangan nyawa di bumi ini, ya, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Karena hidup kita bukan berbicara hal yang di dalam bumi. Karena segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini adalah semu, sementara. Peraihan kita adalah kerajaan surga, ya. Jadi di saat tanda itu sudah dinyatakan, bahkan di sanalah kita siap mati. Jadi tidak seperti dulu dikatakan, kamu terima Yesus atau tidak? Waktu sekolah minggu atau kecil, saya disampaikan seperti itu. Ternyata setelah sekarang saya mengerti, kita dipaksa, ya, untuk menyangkal Tuhan. Dengan apa? Menerima tanda bilangan. Keadaan yang memaksa kita. Karena apa? Kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Jadi keadaan yang memaksa saudara. Mereka akan tinggal tenang saja, mau tanda tangan atau tidak. Ya. Kalau kamu tidak tanda tangan, ya, mau kamu berobat tidak bisa, mau kamu pengurusan apa-apa pemerintah tidak bisa, mau kamu sekolah tidak bisa, semua tidak bisa. Makanya dari sekarang harus belajar hidup mandiri. Harus belajar untuk bisa survive di saat tidak bisa membeli dan menjual. Ya. Di saat kita tidak bisa berinteraksi lagi dengan dunia ini akan segala kebutuhan. Makanya dari sekarang saya katakan, ya, tanam tanaman yang bisa dimakan dari sekarang. Karena kita tidak tahu waktu Tuhan, ya. Kalaupun satu contoh kita sudah mati, itu belum terjadi, ya setidaknya itu untuk keturunan, bukan gitu aja, ya. Tetapi ini sudah dekat, sudah di depan mata, ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ya. Di saat tanda bilangan itu sudah dinyatakan, ya. Ingat tanda bilangan itu seperti apa? Saya ingatkan kembali, jikalau sudah ada nanti peraturan, ya, atau sistem di mana kita dilarang untuk membeli dan menjual tanpa tanda itu, seperti apapun tanda itu nantinya akan mereka jadikan. Intinya itu adalah satu peraturan, ya. Nah, jikalau peraturan itu sudah ditetapkan, ya, maka
di sanalah kita harus memahami kalau sudah saatnya kita memisahkan diri. Ya. Karena apa gunanya di saat tanda bilang itu ditetapkan? Ya, untuk meraih pencapaian dunia, jabatan, ya, kesuksesan, akhirnya kita harus menerimanya. Jadi apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ya. Karena hidup di dalam Tuhan itu berbicara apa? Perkara roh. Roh ini yang harus perlu untuk dibebaskan, diselamatkan. Ya. Karena daging akan kembali menjadi tanah. Ya. Daging akan kembali menjadi tanah. Nah, jadi tanda bilangan itu berbicara sistem. Bagaimanapun itu nanti bentuknya. Apakah itu berupa aplikasi, apakah itu berupa kartu seperti ATM, atau apakah itu berupa nanti chip yang ditaruh di tangan atau di dahi atau dimanapun, ya. Kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Intinya, ya, seperti apapun bentuknya, namun kalau itu sistem atau peraturan, kita tidak bisa membeli dan menjual tanpanya, sudah itu dia. Jadi sekalipun hari itu, ya, bisnismu sedang melejit, ya, dan engkau harus bayar harga. Di mana apa? Kalau engkau tidak menerimanya, kau kehilangan semuanya. Di sanalah kita belajar untuk sangkal diri, ya, supaya apa? Ya, di saat sangkal diri itu tadi, ya, kita tidak membinasakan atau tidak merugikan diri kita. Buat apa kita memperoleh seluruh dunia ini? Buat apa saudara punya harta, punya mobil mewah, punya rumah banyak, ya, kalau tidak memperoleh keselamatan? Sayang kan? Karena semuanya itu, ya, akan menjadi sampah. Karena bumi ini akan digulung. Ya, bumi ini akan selesai. Itu pentingnya bagi kita semua untuk mengenali segala musim, segala kejadian-kejadian yang ada di hadapan kita. Ya. Itu pentingnya bagi kita untuk selalu intim dan dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan akan membukakan segala cara untuk menyingkapkan hal-hal yang rahasia. Ya. Dimanapun saudara berada, tidak ada batasan bagi Tuhan untuk kita berpengertian dan untuk kita memperoleh informasi. Sama seperti yang saya katakan, kami di daerah terpencil. Dan kami nggak ada televisi, ya. Kami tidak selalu buka-buka handphone karena kami ada batasan dalam handphone ini, ya. Tetapi kami tidak ketinggalan yang namanya berita-berita yang menyangkut hal-hal untuk akhir zaman, ya. Kita nggak ada televisi nih. Nah, kalau ada TV kan bisa jadi gitu. Tetapi Tuhan pun mengizinkan itu supaya apa yang kami peroleh itu adalah murni, ya. Bahkan banyak orang yang katakan, ibu sebenarnya di mana sih? Kok bisa tahu semua informasinya? Ibu bilang ibu di desa, tapi masa bisa tahu? Ah, ibu berarti di kota. Ya, saya memang di desa. Bukan hanya desa, ya, pegunungan. Ya, high mountain ini. Makanya saya kalau upload status kadang, ya, saking cantiknya si kabut, saya kadang bikin status, ya, adem, damai, tenang, ya. Nah, jadi ingat, tidak ada gunanya kau memiliki harta dunia ini kalau engkau tidak memiliki perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Dan hari itu tidak ada gunanya kamu memiliki segala apa yang di bumi ini kalau engkau sudah menerima tanda bilangan itu. Binasa, ya. Nah, jadi ini ayat renungan yang harus kita pegang teguh, ya. Jadi tadi di saat Tuhan memberikan tentang sangkal diri ini, ya, Tuhan memberikan penglihatan. Di dalam penglihatan itu, saya melihat ruangan-ruangan, ya. Ada beberapa ruangan ini. Jadi ruangan itu kosong,
Nah, di saat penglihatan itu selesai, saya tanya, Tuhan, itu apa? Karena segala sesuatu pasti memiliki pengertian, ya. Kembali saya katakan, sama seperti Petrus yang dia memiliki penglihatan di loteng, ya. Itu punya arti, bukan berarti beneran seperti itu kejadiannya, ya. Nah, itu penglihatan. Penglihatan itu sesuatu yang dilihat secara mata rohani. Kalau apa yang dilihat, sesuatu yang dilihat dengan mata jasmani, ya. Nah, waktu saya bertanya kepada Tuhan, apa kiranya arti penglihatan ini Tuhan? Kok saya ditunjukkan seperti sekat-sekat ya, ruangan-ruangan, ya, dan kosong. Tuhan berbicara, kalau itu berbicara hati manusia, ya, dan kekosongan itu harus diisi dengan apa? Buah roh. Ya. Jadi tadi itu Tuhan mau malam ini, ya, hati kita ini kita kosongkan. Dah? Terlebih dari segala sesuatu. Jadi dikosongkan. Nah, pikiran semua dikosongkan semua. Dan isilah itu dengan hal-hal yang dari Hamasiyah. Hosana, 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 hida'aka inahala hasana. Kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Dia di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Hosada'uni nahala hasana. Oke, kita akan buka dari Galatia. Pasal yang ke-5. Tuhan berfirman barusan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Ku dan berbahagialah mereka yang melakukannya setiap waktu. Berkat-Ku berlimpah bagi engkau, kata Tuhan. Bersaksilah dan bersukacitalah, diberkatilah engkau sampai selama-lamanya. Salam kudus dari sorga. Berkat damai sejahtera berlimpah bagimu. Aku mengasihimu. Aku menyertai engkau sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Dengan kasih aku menghampirimu. Dan dengan kasih aku menantikanmu. Aku mengasihi engkau. Selamat. Haleluya. Haleluya, thank you Lord. Ada yang mau seperti itu, mendengarkan langsung suara Tuhan. Lepaskan kemarahanmu, ya. Orang pemarah Tuhan tidak akan berbicara, ya. Dia suka menjadikan sahabatnya itu orang yang rela berkorban. Jadi orang yang lemah lembut itu artinya adalah orang yang rela berkorban. Ya, itu harus saudara lakukan. Kalau saudara bertanya, ya, karena beberapa hari lalu juga ada yang bertanya, Bu, gimana sih caranya mendengarkan Tuhan? Ya, saya juga tidak tahu persyaratan-persyaratan mutlaknya, ya, karena ada juga kan itu kan karunia berbeda-beda. Jadi jangan mengejar karunia, ya, karena kalau kita mengejar karunia, yang ada itu sombong, ya, dan kalau kita mengejar karunia, berat ini. Jadi biarkan karunia itu datang dengan sendirinya. Tetapi ingat saja, ya, Tuhan senang dan sangat berkenan dengan orang yang lemah lembut. Bukan bicaranya yang lembut-lembut. Itu bukan lemah lembut, itu tutur sapanya aja yang lembut. Karena banyak orang yang bicaranya lembut, ya. Ibu tahu nggak, satu contoh, ya, si tetangga kita itu loh begini, ya, dia lembut bicaranya tapi menggosip, ya. Nah, tetapi kelemah lembutan itu, ya. Nah, kelemah lembutan itu diukur dari bagaimana besar hati kita rela berkorban, bayar harga untuk mengikut Tuhan, ya. Nah, seperti itu, ya. Baru bagaimana Tuhan tidak berfirman
Ini ada pertanyaan, suaranya seperti apa? Lembut, ya. Di saat dia menyatakan kasihnya, dia lembut. Di saat dia menegur, oh dia tegas, ya. Di saat dia menyampaikan nasihat, dia bijaksana. Nah, itu nanti saudara bisa tahu, bisa rasakan. Berdoa saja, minta selalu, Tuhan, taruhkan hatimu dalam hatiku. Nah, itu dulu saya selalu doakan waktu baru-baru bertobat, karena kan saya nggak tahu tentang namanya karunia seperti itu, ya. Nah, jadi saya tidak paham tentang karunia-karunia roh itu, saya tidak paham. Makanya saya bukan pengejar karunia. Nah, dan bersyukur di saat saya bahkan tidak mengejar karunia itu, di saat itu Tuhan berikan, sehingga kita menjadikan itu satu satu cambuk bagi kita, menyadarkan kita sebenarnya betapa hinanya kita dan Tuhan itu betapa baiknya. Kita yang sudah tidak layak dilayakkannya. Jadi itu tanggung jawab besar bagi kita, ya. Jangan kejar karunia kalau kamu tidak bisa untuk mengerjakannya. Karena semakin banyak kita diberi, semakin banyak juga kita dituntut. Semakin banyak kita ketahui, semakin banyak yang dituntut dalam kehidupan kita, ya. Semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak juga yang kita tidak ketahui, ya. Tetapi di saat kita sudah mengetahui, kan itu tuntutan bagi kita, ya. Kita sudah tahu. Nah, hari Sabat itu hari yang kudus, ya. Kudus karena hari Sabat. Ya, dengan kata lain ngapain? Sangkal diri, aduh gimana ya Bu, ya jualanku laris banget itu hari Sabtu katanya, ya. Nah, apalagi memang kalau hari Sabtu, ya, itu jualan kan laris banget gitu, ya. Nah ini, ya, tapi harus sangkal diri, namanya untuk mengikut Tuhan, harus rela bayar harga. Nah, di saat rela bayar harga, ya, bagaimana Tuhan tidak bekerja dan bagaimana Tuhan tidak sukacita melihat kita. Dia dari atas, aduh anakku ini katanya, ya. Padahal jualannya laris sekali di hari Sabat, ya. Tapi setelah dia tahu firman dan dia melakukannya, dia pun rela bayar harga. Bagaimana Tuhan tidak menambah-nambahkan yang lain, ya. Sukacita berlimpah daripada surga. Oke, kita lanjut tentang penglihatan yang Tuhan berikan, ya. Bagaimana kita supaya sangkal diri, ya. Supaya kita bisa menyangkal diri, maka kosongkan hati saudara. Oke? Apa yang tidak baik, apa yang tidak berkenan itu, apa yang menjadi hidup saudara di masa lalu, sekarang kosongkan, ya. Karena tadi dikasih tunjuk ruangan-ruangan, ya. Saat saya tanya itu berbicara apa, itulah hati umatku yang harus diisi dengan buah roh, ya. Nah, jadi kita baca Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22, ya. Ini pasti sudah semua tahu ini, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, ya. Jadi ini yang harus saudara dan saya isi di dalam hati kita, ya. Yang pertama itu kasih. Ingat saudara, sekalipun engkau melakukan seluruh hukum Taurat, namun kalau tidak ada kasih, gagal, ya. Karena kegenapan daripada hukum Taurat adalah hukum kasih. Nah, karena tidak cukup kita dengan hanya melakukan hukum Taurat saja tanpa kasih dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat contoh daripada perumpamaan tentang orang kaya. Waktu dia datang mau mengikut Tuhan, apa yang dia sampaikan, ya? Dia mau untuk menjadi layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan katakan supaya dia melakukan firman Tuhan, tetapi dia menjawab, bahkan sejak dari muda dia telah melakukan semua hukum-hukum Tuhan, ya. Berarti dia itu orang yang saleh. Tetapi Tuhan berfirman, pulanglah, juallah hartamu dan bagi-bagikan kepada orang lain, ya. Dan itu tidak sanggup untuk dia lakukan. Jadi percuma, kan? Nah, makanya dikatakan engkau dibenarkan bukan hanya karena melakukan hukum Taurat. Jadi kita harus ada hidup di dalam iman. Iman ini berbicara kasih.
Karena di dalam iman ini, disinilah pengenalan kita kepada Yahusua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia datang karena kasih, dan dia mengajarkan untuk mengasihi. Inilah kegenapan dari hukum Taurat itu. Nah, kita tetap melakukan hukum-hukum karena dia datang bukan untuk meniadakan. Dia datang untuk menggenapi, ya. Nah, makanya di dalam kita melakukan hukum-hukum, perintah-perintah Tuhan dan ketetapan-ketetapannya, maka di sanalah kita juga harus hidup di dalam kasih. Bisa enggak saudara hidup di dalam kasih ini seperti yang diperintahkan Tuhan kepada orang kaya itu? Sekiranya saudara di depan saya akan bilang sama saudara, coba angkat tangan. Siapa di sini yang sudah rela jual harta dan bagi-bagikan kepada orang miskin, bagi-bagikan kepada orang lain? Saya akan tanya kepada saudara. Ya. Dan sekali lagi, saya akan sampaikan kepada saudara, saya tidak mau menjadi orang munafik atau pendusta di hadapan Tuhan atau penipu di hadapan Tuhan. Dengan apa? Memperkatakan sesuatu hal tanpa saya lakukan terlebih dahulu. Jadi saya sudah pelaku. Ya. Dan sampai detik ini pun saya tetap menjadi pelaku dalam hidup saya. Ya. Nggak ada istilah dalam hidupku itu uangku. Tidak ada. Rumahku tidak ada. Ya. Karena saya ingat satu lagu yang mengatakan, sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau kerjakan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Coba, berani nggak saudara menyanyikannya? Jangan di saat berjoget-joget di pesta. Saudara enak kali untuk menyanyikannya sambil joget-joget, apalagi orang Batak di pesta kawin ya, pesta nikah. Ya. Itu dinyanyikan tanpa sadar liriknya. Makanya saya katakan, sebenarnya mereka menyanyikan itu bukan karena mengingat kata-katanya. Karena kalau merenungkan kata-kata itu, wow, maknanya itu besar. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau kerjakan, asalkan Tuhanku senang. Di saat Tuhan berfirman, jual hartamu, bagi-bagikan kepada orang lain, asalkan Tuhanku senang, semua aku relakan. Dan rela enggak saudara? Ya, ini kalau udah berbicara harta, semua pada tunduk ini. Sekiranya di depan saya pasti ini. Atau lihat ke kanan, lihat ke kiri, nggak bisa fokus lagi lihat saya. Ya, ini sesungguhnya hal yang sangat besar yang harus kita ketahui, ya. Kalau sejauh itu saudara belum sanggup untuk melakukannya, ya, engkau belum layak menjadi seorang murid saudara. Bukan saya yang mengatakannya, karena saya tahu banyak yang sulit untuk melakukan ini. Ya. Tanpa saudara sadari, di saat saudara takut kehilangan harta, kehilangan nyawa, saudara pun akan kehilangan. Ya. Karena harta yang sesungguhnya bukan berbicara apa yang di bumi, ya. Harta kita yang sesungguhnya adalah berbicara kerajaan sorga, ya. Jadi kalau saudara belum bisa melakukan itu, tolong ya, kalau ada dilakukan lagu itu di gereja jangan nyanyikan, nah, munafik saudara, ya. Nanti jadi pendusta penipu di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, satu tahun saya tidak mau nyanyikan lagu itu, karena saat itu saya belum pelaku. Karena saya kalau masuk ke gereja waktu baru-baru bertobat ya, setiap lagu itu saya lihat semua teksnya, ya. Kalau saya belum bisa lakukan, saya nggak mau nyanyi. Seenak apapun itu lagunya, ya. Kayak dulu lagu, ujilah aku Tuhan, ya kan. Aduh Tuhan, jangan dulu, jangan uji saya bilang. Jadi kalau udah dinyanyikan di gereja, saya tidak mau menyanyikannya, ya. Nah, dikatakan lagi, cobalah aku, katanya. Sebenarnya Tuhan tidak memberikan pencobaan. Kalau dibilang uji, oke, ya.
Tapi pencobaan itu bukan berasal daripada Tuhan. Nah, selidiki hidupku dan batinku itunya, saya lupa ya. Nah, tiba diuji Tuhan sedikit saja, ya kan? Melalui apa? Jualannya nggak laku, ya kan? Nah, langsung, aduh gimana sih Tuhan, ya? Ini kok jualanku nggak laku-laku, di mana sih Tuhan ini? Tuhan kok nggak pernah sih menjawab doa saya? Kok Tuhan kasih pencobaan aku seberat ini? Katanya ujilah aku, ya, baru segitu, ya. Jadi di sini pentingnya kita mengenal pribadi Tuhan, ya. Nah, sering saya bilang kalau ada pertemuan, kalau kamu apa harta yang kamu miliki? Saya bilang, oh saya hanya punya motor, Bu. Kalau hari ini Tuhan katakan kasih motormu, ada pemulung di sana yang butuh motormu itu, mau nggak kasih? Nah, terus apa aku pakai, Bu? Aduh, inilah kalau imannya masih setengah-setengah, ya. Kalau saya dikatakan seperti itu, saya harus lakukan, ya. Karena terlebih hidup saya dipimpin oleh Tuhan, ya. Harta terakhir yang saya miliki ada 2 cincin. Dan cincin ini hanya cincin swasta, tahu kan swasta, ya. Jadi saat itu ada seorang ibu, karena semua sudah saya jual, udah saya pakai untuk pekerjaan Tuhan, gak ada lagi emasku, ya. Nah, jadi saat itu ada seorang yang memang mereka butuh untuk dia buka usaha, jual-jualan kecil, serapan gitu ya. Jadi dia minta tolong, Tuhan, saya nggak punya uang. Memang saya nggak punya uang saat itu, ya. Nah, jadi saya angkat tangan, Tuhan, saya mau membantu, tapi saya tidak punya uang untuk membantu ibu ini. Tuhan berfirman, jikalau engkau memiliki 2, berikan 1 kepada saudaramu. Nah, di sana saya masih protes. 2 apa? Saya tidak punya apa-apa Tuhan. Motor saja saya tidak punya. Rumah ngontrak, ya. Paling kalau 2 itu ada piring di rumah, ya, lebih daripada 2 ada, ya kan? Pakaian lebih daripada 2 ada, ya. Kembali saya berdoa, Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Karena saya berpikir, ya, apa ya kira-kira yang bisa saya jual ya untuk membantu ibu ini? Nggak ada, ya. Nah, kembali lagi, saya angkat tangan. Jikalau engkau memiliki 2, berikan 1, gitu. Nah, ketiga kali saya angkat tangan, saya lihat ke atas, saya lihat tangan saya ada cincin 2. Tetapi tadinya saya merasa kalau itu kan hanya cincin swasta yang nilainya tidak terlalu mahal seperti itu, makanya saya tidak terlalu menghargainya, ya. Mata saya tertuju ke cincin. Saya lihat, lah Tuhan, ya ini apa? Kalaupun dijual paling harganya 700 atau 1 juta lah, gitu ya kan. Nah, tapi itu kan sudah sangat membantu dia karena jualan sarapan, ya. Akhirnya saya berikan cincin itu 1, ya. Saya bilang, Bu, ini pakai. Nah, aduh Bu, kemana ini nanti saya jual? Kebetulan saya ada tempat pembeliannya, jual aja ke sana. Itu minimal nanti 500-700 pasti laku. Itu jual cepat, saya bilang. Nah, itulah Ibu pakai. Terus gimana saya membayarnya? Gak usah, itu milik Tuhan, saya bilang, ya. Jadi harus sanggup sampai sejauh itu, ya. Ya karena memang itu harta yang saya miliki saat itu, nggak ada apa-apa, ya. Nah sekarang saudara sanggup nggak melakukannya untuk orang-orang yang membutuhkan di luar sana? Atau saudara tega melihat orang yang berkekurangan, ya? Saudara sampai posting-posting makan di restoran segala macam, sementara masih banyak yang pemulung-pemulung di sana. Makanya saya sangat bertentangan, ya, dengan orang-orang yang memposting-posting makanan-makanan enak, ya. Nah, tanpa memperhatikan orang lain di luar sana banyak yang tidak makan. Ya, jadi tolong ya. Nah, ini ada ibu senantiasa bersyukur atau bapak, ya. Ya, saya tidak berhalusinasi. Saya bercerita nyata, ya. Aku mengasihimu, ya. Karena kita tidak mendahului kuasa Tuhan dan kita bukan sok suci, tapi kita belajar tetap berjuang,
ya. Kita belajar tetap berjuang untuk selalu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti yang saya katakan di awal, bukan saya katakan saya sempurna, ya. Saya juga tidak katakan saudara sempurna, tetapi kita itu harus hidup dalam perjuangan, ya. Hidup dalam perjuangan. Nah, karena selama di bumi, ya, selama di bumi kita itu hidup untuk diuji kelayakannya. Jadi di saat kita hidup untuk diuji kelayakannya, ya senantiasa bersyukur, ya. Apapun keadaannya, mau keadaan saat ini tidak ada beras, ya, seperti nama saudara, senantiasa bersyukur. Karena di saat kita bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun, maka percaya, di sana Tuhan menyatakan mujizatnya. Ya, saya sudah alami. Ya, kami tetap bersyukur. Sesederhana apapun keadaan kami di sini, kami tetap bersyukur. Ya, walaupun hidup itu kadang ada sesuatu hal yang kita butuhkan, ya, dan itu seperti tertutup, ya, kita tetap senantiasa bersyukur, ya. Nah, karena apa? Karena yang kita cari di bumi ini adalah perkenanan Tuhan, ya, bukan perkenanan manusia. Nah, tidak pantas bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, sama seperti Ayub, ya. Tidak ada penderitaan di bumi yang melebihi penderitaan Ayub, ya, belum ada tercatat. Tetapi apa yang dia lakukan, dia tetap bersyukur, ya. Saya pun belajar dari hal itu, ya. 2 hari lalu ada sesuatu hal, baru kemarin lah, yang menjadi topik doa saya, ya. Nah, ada sesuatu hal yang harus tanggung jawab kami atas rumah doa, dan saya melipat tangan kepada Tuhan. Tuhan, saya tetap bersyukur. Apapun keadaannya, saya tetap bersyukur karena saya yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan beserta dengan kami yang menyediakan segala sesuatu indah dan tepat pada waktunya. Ya, jadi tetap bersyukur, ya. Saya sakit seperti ini pun, saya tetap bersyukur, ya. Puji Tuhan, di layar seperti ini bisa kuat, ya. Nanti di balik layar kembali drop, ya. Tapi saya bilang sama Tuhan, suka-sukamu Tuhan, ya. Padahal ini hari Senin kami akan berangkat. Senin ke Jakarta, ya, baru ke Lombok. Nah, saya bilang sama Tuhan, kok dari Jakarta dulu Tuhan? Padahal tiket dari Medan ke Lombok sama, bahkan lebih mahal, ya, daripada tiket langsung, daripada tiket langsung lebih murah daripada tiket dari Jakarta dulu. Tetapi itulah karena kasih Tuhan. Ada pesan yang harus aku sampaikan kepada seorang ibu. Mungkin ibu itu ada di sini sekarang, ya. Nah, karena untuk pesan itu kami harus ke Jakarta dulu, ya. Dari Jakarta nanti baru ke Lombok. Nah, itulah karena kasih Tuhan, ya. Sekalipun itu pesan itu berat, ya. Jadi bagi yang mau menerima pesan ini siap-siap, ya. Karena pesan ini seperti agak ya, ini sepertinya ada tulisan Noel, ada tulisan di layar, saya tidak tahu, battery saver. Ini apa itu artinya, ya. Sudah, jangan sampai terganggu ibadah kita. Oke. Jadi apapun pesan Tuhan, ya harus siap, ya. Ini pesannya agak keras, ya, karena ini menyangkut segala yang berat. Jadi bagi kita yang masih diberikan teguran oleh Tuhan, kita harus mengingat, barang siapa kutegur, kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Oleh karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah, ya. Nah, jadi nanti hari Senin kita ke Jakarta, Selasa, ya. Dari tempat ini kita hari besok,
Besok kita dari tempat ini karena perjalanan ke bandara jauh ya. Nah, kita besok baru kita masih menginap di kecamatan ya, karena ini perjalanannya dari pedusunan ke desa ke kecamatan. Kita menginap di kecamatan, baru nanti ke provinsinya besoknya lagi ya. Nah, ini perjalanan kita jauh ya. Nah, nanti hari Kamis, Selasa di Jakarta, hari Kamis nanti itu ke Lombok ya. Dan berikutnya saya tidak tahu hari apa dan bulan apa, intinya ke Kalimantan. Dan Kalimantan mana ya, kita berdoa saja ya. Nah, oke, kita akan lanjut. Jadi bagi saudara-saudara yang di Lombok, ini kita ke sana hanya 2 keliling ya. Saya heran dengan visi misi tahun ini ya. Visi misinya hanya 2 keliling loh. Jadi berdoa bagi wilayah-wilayah saudara yang Tuhan kunjungi. Karena saya bilang sama Tuhan, ke Lombok ngapain? Karena hanya beberapa hari. Hanya berdiri di sana. Jadi seperti biasa, hanya mendeklarasikan, membacakan apa yang menjadi pesan Tuhan sebagai tanda di mana Tuhan sudah berfirman atas tanah itu. Jadi Lombok banyak berdoa dan berjaga-jaga, ya. Oke. Kita lanjut. Jadi penglihatan tadi, ruangan-ruangan itu berbicara hati kita yang harus kita isi dengan kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini harus kita isi, ya. Nah, kalau ini sudah ada di dalam diri kita, maka kita akan bisa sangkal diri. Ingat minggu lalu saya telah sampaikan ya. Nah, tahun apa yang akan kita hadapi di 2024 ya? Kesusahan, perselisihan, kebimbangan, penyesatan dan kehampaan ya. Roh-roh ini akan memenuhi bumi. Ya. Roh-roh ini akan sangat banyak menghampiri yang namanya anak-anak Tuhan ya. Jadi supaya kita tidak terjerat, maka kita harus sangkal diri. Supaya kita bisa sangkal diri, maka isi ruang-ruang di dalam hati saudara dengan apa? Buah roh. Ya, harus diisi dengan buah roh ini. Ya, yang terutama itu, yang nomor pertama adalah kasih. Ya, jangan sampai engkau tidak peduli dengan sesamamu. Jadi kepedulian. Ya, nah. Jadi praktek kasih ini saya sudah sampaikan, kalau ada orang berkekurangan atau ada orang yang membutuhkan, ya, lakukan apa yang menjadi bagianmu. Jikalau Tuhan memberikan kepadamu 2, berikan 1 kepada saudaramu yang lain tanpa menuntut apapun. Ya, jangan pernah menuntut, ya. Nah, karena apa? Di saat kita menuntut, apa bedanya kita dengan orang yang tidak beribadah? Kalau kamu mampu, berikan. Ya. Ya kalau tidak mampu, ya jangan lakukan. Intinya apa yang mampu saja engkau kerjakan, ya. Nah, jadi setelah penglihatan itu dan Tuhan katakan kita harus mengisinya dengan buah-buah tadi. Nah, langsung tadi saya mendengar suara. Dan suara ini seperti yang saya pernah sampaikan kepada saudara. Di sini kita harus bisa membedakan suara-suara, ya. Roh Kudus itu sendiri dan para malaikatnya. Hai, enak banget kalau udah kita hidup di dalam Tuhan, ya. Nah, saya mendengar suara para malaikat. Mereka berseru, sampaikanlah kepada umat manusia, sangkal diri, sangkal diri, sangkal diri. Nah, biasanya kalau mereka berseru itu 3 kali, ya. Saya pernah menceritakan kepada saudara pengalaman tentang Immanuel, ya. Sebenarnya ada cerita tentang Immanuel ini di saat dia baru mengikut Tuhan, ya. Jadi saat itu dia memilih untuk mengikut Tuhan. Orang tuanya meminta dia untuk kuliah dan untuk masuk polisi, seperti itu. Tetapi akhirnya dia memilih untuk ikut Tuhan. Saya sendiri kaget waktu dia telepon, "Kak, tolong doakan saya," katanya. Nah, iya kami doakan deh supaya kamu menang. Kami sama Pak Gembala. Oh bukan, doakan saya supaya kalah, katanya. Oh, kaget saya.
Orang minta doa supaya menang, kok ini minta doa supaya kalah. Kenapa? Karena di ujian pertama testing polisi dia sudah menang gitu, tapi ujian kedua dia minta untuk kalah. Kenapa? Saya bilang, ya, karena ini bukan panggilanku. Terus panggilanku untuk pelayanan. Itulah anak Immanuel, ya. Nah, wah ribet ini saya pikir. Nah, karena saat itu saya pun masih baru-baru aktif ya pelayanan ya. Nah, tanggung jawab apa lagi ini ya. Nah, saat itu mereka ada bertiga. Dan pada akhirnya orang tuanya mengetahui ya, kalau hati anak ini sudah mulai terpikat dengan pelayanan. Karena yang namanya di orang Batak itu, kalau alirannya berbeda, itu dianggap agama yang berbeda ya. Dia sampai memberi diri dibaptis, habis dia ditampar di rumahnya ya. Habis dia waktu dia dibaptis ya. Nah, jadi pada akhirnya kami dipisahkan ya. Jadi handphonenya dia pun dijarah sama keluarganya. Jadi saya di SMS melalui handphonenya. Tapi saya tahu itu bukan kalimat-kalimat dia, tapi itu kalimat-kalimat keluarganya yang menyamar seperti dia gitu ya. Nah, jadi dia tidak punya handphone. Walaupun pengakuan dari handphone itu seolah-olah dia yang mengetik gitu ya. Tapi saya percaya itu bukan dia. Karena Tuhan memperdengarkan jeritan jiwanya gitu ya. Nah, pada akhirnya dia pun mau ambil SPMB ya, untuk perguruan tinggi negeri. Nah, dia pun dikawal ya. Setelah masuk akhirnya kakaknya yang mengawal dia pulang. Yang ada dia lari. Dia lari, dijumpain kami di Medan. Dijumpain, dia bilang, "Loh, kamu bukannya ujian?" "Iya." "Terus udah siap ujian?" "Enggak." "Terus kamu enggak ujian?" "Enggak." "Kamu lari?" "Iya lari," katanya. Akhirnya ketahuan lagi dia lari, ketahuan dia ke tempat kami. Kembali kami diserang oleh keluarganya. Jadi perjuangan anak Immanuel ini luar biasa ya. Nah, pada akhirnya keluarganya pun mencari sampai saya diancam, anak saya diculik gantinya. Waduh, parah ini ya. Nah, akhirnya saya suruh dia pulang sana. Gara-gara kau semua keluargaku pun sudah diancam sama keluargamu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, sudah itu SMS yang masuk ya. Nah, akhirnya dia pergi. Dan ada seorang ibu yang di rumahnya kami tinggal, diberikan handphone sama dia diam-diam. Ya, dibilang sembunyikan handphone ini ya. Nah, dan besoknya saya suruh dia pulang, besoknya ya, tengah hari saya mendengar suara. Dia lari, saya mendengar tepik sorak. Dia lari 3 kali itu, tapi dia lari. Nah, suara itu sukacita seperti itu ya. Dan saya dikasih penglihatan yang bertepik sorak itu, dia lari, itu malaikat ya. Nah, sampai saya bilang sama temennya, aku mendengar suara. Mereka bilang, "Noel, baterai low." Ini baterai, coba cek.
tes. Sudah kedengaran? Oke. Tes. Oke. Oke, mohon dimaklumi. Karena peralatan kita seadanya dan pengetahuan kita seadanya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi suara itu tadi ada 3 kali. Dia lari, dia lari, dia lari katanya. Ya, jadi sama seperti ini. Sangkal diri, sangkal diri, sangkal diri. Nah, waktu dikatakan dia lari tapi mereka bertepuk sorak, bukannya marah malah senang, ya. Saya bilang, ada suara yang aku dengar itu sama teman Noel, ya. Ini kayaknya si Noel lari nih. 5 menit kemudian dia telepon. "Kak, orang kakak di mana?" katanya. "Masih di rumah Bu ini. Saya datang, saya sudah lari," katanya. "Lari dari mana?" "Lari dari rumah." Ya. Waduh, ya seperti itu. Tapi apa? Dengan dia lari itu juga perkenanan Tuhan. Karena iblis akan mengikatnya untuk tidak menggenapi panggilan. Seperti itu. Jadi di sanalah saya sering mendengarkan suara yang seperti itu, ya. Jadi bisa kita bedakan antara suara Roh Kudus itu dan suara malaikatnya. Seperti itu, ya. Nah, jadi ini tadi sampaikan kepada umat manusia, karena suara mereka kadang tegas. Jadi ingat saudara, para malaikat sorga itu seperti audiens, ya, yang menyerukan kepada kita, hanya kita tidak dengarkan. Di saat satu contoh, ya, seseorang membuatmu marah, audiens dari sorga akan berbicara, "Jangan marah, jangan marah," karena mereka akan seperti supporter. Makanya saudara harus membuka hati akan perkara roh supaya saudara tahan uji, ya. Nah, jadi ini dikatakan, sampaikan kepada umat manusia, sangkal diri, sangkal diri, sangkal diri. Hasem memberkatimu. Tadi saya kaget waktu dibilang Hasim, ya. Hasem memberkatimu, ya. Nah, jadi sangkal diri yang perlu di sini ada 3 hal yang Tuhan bukakan, ya. Pertama, tentang perilaku. Haleluya. Tetap katakan puji Tuhan, ya. Sangkal diri dalam hal perilaku. Dunia, ya, akan dipakai untuk menguji saudara dan saya. Dunia itu berbicara siapa, ya? Dunia itu berbicara orang-orang di sekeliling kita, ya. Nah, dunia itu berbicara orang-orang di sekeliling kita, ya. Nah, jadi ini saya jawab dulu. Apakah suntikan itu dari Yahusua? Tidak, ya. Dan ini 90%, enggak, tidak 99%, ya. Nah, jadi masih banyak saudara-saudara yang tidak menerima itu, ya. Nah, puji Tuhan, ya. Tetapi bagi orang yang menerima pun kita tidak bisa menghakiminya, ya. Nah, kalau saya sendiri tidak menerima, ya. Oke. Nah, jadi sangkal diri ini ada 3 bagian, yaitu tentang hal perilaku. Jadi di saat, ya, kita diuji dalam hal kemarahan, ketersinggungan, jadi dunia ini akan dipakai juga untuk menguji kita melalui orang-orang di sekeliling kita, ya. Berbagai-bagai macam karakter, ya, ada. Nah, melalui beragam-ragam karakter ini juga kita diuji. Kita akan diperhadapkan dengan karakternya yang pendiam. Kita diperhadapkan dengan karakter yang pemalas. Kita akan diperhadapkan dengan karakter yang pemarah, ya. Kita akan diperhadapkan dengan karakter yang mudah tersinggung. Seperti itu kira-kira. Nah, bagaimanakah sikap kita menyikapi itu semua? Apakah kita bisa pengendalian diri? Apakah kita bisa sangkal diri di saat karakter pemarah itu diperhadapkan dengan kita? Apakah bisa kita untuk sangkal diri untuk tidak menjadi marah? Ya, seperti itu, ya. Jadi hal perilaku ini yang harus kita benar-benar sangkal
diri supaya kita tidak terjatuh. Oke? Nah, jadi 2024 harus sangkal diri, karena yang seperti yang saya katakan, tahun-tahun berikutnya tanda akan semakin nyata. Ya. Tanda akan semakin jelas. Nah, di mana tanda bilangan itu pun sudah di depan mata. Aduh. Di mana tanda bilangan itu pun sudah semakin jelas di depan mata. Ya, dan karakter-karakter manusia sudah banyak juga yang sulit untuk diubahkan. Dan 2024 Tuhan berfirman, ini adalah tahun kesusahan. Tahun yang sangat sulit, di mana manusia akan sulit untuk merubah karakter. Tetapi sulit bagi siapa? Bagi orang yang tidak mau berjuang. Jadi kalau saudara berjuang, melepaskan ketersinggungan, kemarahan, kekesalan, kedengkian, iri hati, percabulan, pesta pora, kemabukan, semuanya. Kalau saudara sangkal diri, bagaimana Tuhan tidak akan menolong, ya? Berikutnya, hal-hal yang menyangkut pilihan. Nah, di sini kita harus benar-benar sangkal diri, ya. Pilihan ini berbicara apa? Kebenaran. Di saat saudara memilih untuk melakukan kebenaran, ya, maka saudara pun harus sangkal diri, ya. Di saat saudara memilih untuk melakukan seluruh ketetapan atau firman Tuhan, maka di sini pentingnya untuk saudara sangkal diri. Sama seperti saya bilang tadi, ya. Saudara melakukan yang namanya sabat. Amos pasal 3. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 4. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum.
Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang. Pada waktu kudamu dijarah, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Ratapan tentang Israel. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang.